Gedung baru sudah saya resmikan. Sudah tahu. Saudara-saudara, peresmian sudah selesai. Mari, itu di belakang makanan banyak sekali. Yuk, kita makan bareng-bareng yuk. Nasib sejak dulu sampai sekarang peran saya masih ajek konsisten. Melarat. Betul. 100. Iya. Ya gimana lagi, udah terlanjur dikasih label sama kampret. Melarat secara profesional. Wah, gimana lagi ya, Kak? Namanya karyo itu kalau nyari karyo gampang. Syekh melarat. Nah, itu Syekh melarat. Nyari tempat saya itu gampang, di mana-mana pasti orang tahu. Tanya, "Karyo, siapa?" Itu yang orang paling melarat se-Indonesia. Oh. Pasti ketemu sama Karyo. Oh, orang udah terkenal. Iya. Loh, saya itu paling melarat betul. Kere aja masih mending. Kemelaratan saya masih di bawah kere. Pusing bener kok kalau mikir hidup ini, tapi ya nggak apa-apa, yang penting happy dah. Nah itu pokoknya kekacauan itu, kegalauan harus kita usir dengan kegembiraan. Ya, don't worry to be happy. Asik kan? Artinya tanya sama Mbah Google. Kok kamu tahu? Tahu apa? Kok tahu Mbah Google? Saya dengar anakku ngomong. Oh, saya pikir kamu tuh sering buka internet. Buka apa? Bentuk internet aja nggak tahu kok. Kalau saya tahu internet, nggak mungkin saya melarat begini. Masa orang melarat kok buka internet, itu juga nggak mungkin. Oh ya nggak apa-apa Lek kalau gitu. Nggak apa-apa gimana? Kamu itu nggak ngerti, kepala saya ini lagi pusing. Ya lo kepala pusing biasa. Aneh ketika kaki pusing. Itu jelas gitu. Oh ya lah ya. Kamu tahu nggak, penyakit itu punya tempat sendiri-sendiri. Kalau orang Jawa itu punya spesifikasi istilah. Apa betul? Oh iya. Misalnya kalau sakit mata disebut belen. Ya. Belen. Kalau sakit kepala pusing, mumet. Kalau sakit perut mules. Ya kan? Lah nek anyang-anyangen. Kalau anyang-anyangan itu yang sakit bagian mana? Anyang-anyangannya, Mbak. Betul. Tuh, ada yang tahu. Yang sakit bagian properti. Walau ngomong enak saja. Tapi saya pikir-pikir bener kok, Pret.
kita ini sebagai bangsa memang harus segera sadar, ya enggak? Sebab buktinya ini semakin hari masalah semakin ruwet, gak karu-karuan. Kalau nonton TV itu saya jadi bosen sebab berita isinya cuma korupsi, cuma suap. Ya cuma gitu-gitu aja sampai saya pusing. Saya makan aja nggak bisa kok, mereka korupsi enak banget gitu loh. Lah mbok kamu ikut korupsi. Mau apa yang mau saya korupsi? Lah ya kalau kamu mau minta melarat-melarat, lebih melarat lagi itu kan banyak teman-teman kamu. Ngawur saja, tapi gini le. Sebenarnya ya enggak apa? Melarat itu enggak usah sedih. Kok enggak usah sedih? Harusnya malah berterima kasih kepada Tuhan. Sebab kemerdekaan sejati itu hanya dimiliki oleh 2 golongan manusia. Apa saja? Nomor 1, golongan orang melarat. Itu manusia merdeka sejati. Golongan yang kedua, orang gila. Loh iya kan? Orang melarat itu gak perlu mikir pajak kendaraan bermotor. Orang melarat gak perlu mikir beli BBM. Gak perlu beli pulsa. Ya kan? Gak perlu mikir rekening listrik. Ya? Makan boleh. Gak makan ya gak apa-apa. Karena nggak ada ya Mbak. Makan silakan. Gak makan ya terserah. Ya kan? Coba kalau orang kaya, makan aja diatur. Jamnya makan, belum makan. Papi udah jam segini kok belum makan. Ntar kalau sakit gimana? Berarti orang melarat itu merdeka. Makan boleh, tidak boleh. Tidur ya boleh. Mau tidur di trotoar nggak ada yang melarang. Mau tidur di bawah jembatan nggak ada yang larang. Mau tidur di lapangan, oke silahkan. Coba pikirin, berani presiden tidur di bawah jembatan? Gak berani. Berarti mentalnya lebih bagus orang melarat. Karena berani tidur di bawah jembatan. Nah itu berarti harus bersyukur. Karena kamu menjadi manusia merdeka sejati. Termasuk merdeka hidupnya alias modar. Ngomong enak saja. Ya saya itu kalau mikir ya begini ini. Ya enggak? Orang melarat itu sebenarnya ini persoalan luar biasa di negeri ini, negara kaya raya. Nah, kamu harus tahu sebagai generasi muda, Pret. Tahu apa, Le? Loh, namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu bukan sebatas bermakna geografis, tetapi itu adalah amanat bagaimana orang sekian banyak yang berada hidup di bumi Nusantara ini berkomitmen untuk sejahtera bersama. Nah, itu NKRI. Ketika membentuk NKRI, seluruh warga bangsa ini berkomitmen untuk sejahtera bersama, hidup bahagia bersama. Kalau kemudian NKRI tidak dihayati, maka kemudian ada kesenjangan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu loh. Oh gitu ya. Nah, iya. Maka kalau ingin membangun Indonesia sejati, ya bangunlah. Tujuan Indonesia merdeka, tujuan kita berbangsa bernegara itu ada di sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau itu tidak tercapai, tidak aneh kalau orang Papua berteriak ingin merdeka, orang Aceh berteriak ingin merdeka, orang Sulawesi berteriak ingin merdeka. Karena komitmen NKRI yang akhirnya keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia tidak tercapai. Oh gitu, iya maka kita mari. Kalau memang bangsa ini ingin terus eksis, mari kita bersama-sama membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kamu kok cerdas, Soleh? Tumben kamu cerdas. Loh, saya tiap hari itu ya dengerin koran, baca radio. Tuh kebalik. Kebalik gimana?
baca koran, dengerin radio. Kamu sudah bisa membalik gitu kok repot loh. Ya udah kan kamu bisa balik kan? Lah iya. Ya udah gitu aja kok repot. Udah, kita nggak usah ngomong macem-macem. Saya ini sedang pusing. Itu sejak tadi pusing terus, kapan sih kamu nggak pusing, Le? Ya masalahnya yaitu tadi udah. Saya ajak kamu tuh ke dalam yuk. Ngapain? Udah, mari ke dalam. Ke dalam ngapain? Saya ajak nonton TV. Oh, nonton televisi. Ya, remote-nya mana, Le? Remote-mu itu TV hitam putih kok tanya remote.